Saudara, rudal Iran menghantam beberapa wilayah di Tel Aviv tanpa henti. Serangan ini melukai beberapa warga dan menghancurkan bangunan tempat tinggal. Warga Tel Aviv pun mulai meninggalkan rumah mereka untuk menuju bunker-bunker yang telah disiapkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun serangan ini membuat warga putus asa. מאוד כואב לי כל מה שקורה וכל המלחמה הזאת וכל ההרס וכל ההרג וכל הבזבוזי כספים שכל הטילים האלה עולים והיירוטים והמצב נוראי. אני לא מאמינה שכל כך מהר זה ייגמר, ואני חושבת שכרגע האיראנים ככה העלו מהלך, כי אתמול היה יחסית שקט, ואני לא יודעת, אולי זה מין, איך להגיד, הרגע לפני שזה נגמר, אז עוד מנסים חזק לנצל את היכולת ההרסנית. מאוד כואב לי כל מה שקורה פה, וכבר קורה כמעט 3 שנים. Iran sendiri tegaskan akan terus meluncurkan rentetan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Israel dan Amerika Serikat. Walau sebagian rudal berhasil dicegah sistem pertahanan Iron Dome, namun banyak diantaranya berhasil tembus dan jatuh di kota-kota di Israel. Hampir sebulan penuh, konflik di Timur Tengah ini masih terus berlangsung dan kian memanas. Kekuatan Iran pun tampak tak habis menahan serangan Israel dan Amerika Serikat, bahkan terus melancarkan serangan balasan. Lantas, sampai kapan perang ini akan berlangsung? Pakar strategi PPAU dan alumni US Air War College sekaligus penerbang jet tempur F-16 Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati menilai serangan udara AS sudah tidak efektif, sementara serangan lewat darat sangat beresiko. Dan berikut cuplikan dialog Aini Sore bersama Davi Pratama. Central Command itu Timur Tengah, itu markas besarnya di Tampa, Florida, tapi markas besar operasionalnya ada di LOD di mana di Qatar. Rencana ini bukan sekedar pengerahan infanteri, tapi juga paket kekuatan dan sistem pertahanan udara Patriot, kapal perang tambahan, serta pengawasan udara. Orang-orang Amerika ini mengatakan bahwa ini untuk defensif, pertahanan, untuk memperkuat perlindungan bagi pasukan Amerika yang ada di Irak, Suriah, dan Jatuh. Namun, ini langkah-langkah ini berisiko memperuncing tekanan maksimum situasi terhadap Teheran. Sejak Amerika keluar sepihak dari perjanjian nuklir JCPOA, eskalasi mereka ini meningkat terus. Bahkan dia sudah mengirim gugus tugas Abraham Lincoln, kemudian mengirim pembom B-52, B-2, B-1 untuk mendeteksi ini. Nah, dari segi hukum internasional bahwa ini antara hak untuk membela diri atau provokasi untuk mengancam kedaulatan negara Iran lebih lanjut. Nah, ini adalah Menteri Luar Negerinya Iran kan bilang begini, bahwa tidak ragu bela diri jika ini akan menyerbu atau begini. Jadi sebetulnya tindakannya ini adalah tindakan yang mengancam untuk membantu negosiasi, tapi juga mungkin ya upaya untuk bagaimana lah biar masyarakat di negeri dalam negerinya Amerika sendiri tahu bahwa kita sudah serangan gitu. Jadi betul-betul sangat tidak bertanggung jawab, tidak memperhitungkan keselamatan apapun nyawa manusia. Yang penting untuk drama sandiwaranya ini berlanjut sehingga nanti melakukan sesuatu, berhasil sesuatu, mulai menang terus kembali. Itu yang kayaknya yang pola yang selalu dilaksanakan oleh Donald Trump dalam pelaksanaan ini. Tapi dari segi kekuatan 10.000, 15.000 itu nggak cukup, nggak apa-apa. Itu hanya untuk menggertak, tapi kalaupun digunakan itu sangat berisiko besar karena tidak akan bisa masuk ke dalam Iran, mungkin hanya serangan ataupun pendudukan sebuah pulau, tapi itu juga berisiko besar. Jadi saat ini ya kelihatannya hanya berupa ancaman untuk meningkatkan, untuk menyari waktu, untuk mengumpulkan, nambahkan waktu untuk menyerang lagi. Jadi tetap intinya mau nyerang udara lagi, menghancur lagi dengan harapan akan menyerang. Gitu. Karena mereka yakin ini sebentar lagi nih kehabisan rudal nih gitu. Tapi kan itu
hanya gambling saja. Itu yang terjadi saat ini. Oke, Pak, kalau kita mencoba menganalisa peta kekuatan masing-masing, Pak, apakah perang ini lebih efektif dilakukan secara darat, mengirimkan pasukan secara langsung, atau memang perang udara ini masih efektif? Perang udara udah nggak efektif kan, perang udaranya jelas, yaitu operasi Epic Fury ini, operasi yang untuk mematahkan, mendekapitasi, memotong kepala, motong tangan, motong ini dengan asumsi kalau itu udah dipotong, pimpinannya, kemudian beberapa instalasi yang penting langsung akan menyerah. Ternyata tidak menyerah, artinya gagal karena ternyata center of gravity bukan terletak pada pimpinannya, bukan terletak pada instalasi yang dihancurkan, bukan terletak pada apapun yang dihancurkan, mau rumah sakit, sekolah, apapun itu. Ternyata center of gravity Iran terletak di bidang lain, ternyata terletak di dalam tanah, yaitu untuk membalas, yaitu rudal, drone, dan jelajah rudal balistik. Itulah peta center gravity-nya, di mana mereka sampai sekarang masih melawan, masih membalas, dan itu makin lama makin kesulitan karena rudal penangkis yang dimiliki Amerika dan Israel makin lama makin menipis. Sedangkan tetap setiap hari akan dikirimi rudal dan drone sehingga jadi habis. Jadi intinya adalah peperangan ini adalah peperangan untuk operasi Epic Fury sudah gagal karena ini sudah melangkah ke ancaman ke pasukan darat dan segala macam. Itu sudah operasi yang lain, itu sudah gagal karena tidak tercapai tujuan utamanya. Karena tujuan berupa sasaran-sasaran itu habis semua, 10.000 sasaran dihancurkan semua. Iya, tapi itu adalah tactical output. Jadi hasil tactical yang tidak ada efeknya dengan strategic outcome. Strategic outcome-nya adalah rezimnya tumbang, rakyatnya berontak, kemudian gagal revolusi, nyerah, kemudian tidak berfungsi pemerintahannya, itu kan tidak tercapai, artinya gagal karena tujuan dari perang pada akhirnya adalah strategik. Apakah tercapai nggak tujuan strategik? Kalau tidak tercapai berarti dia udah gagal. Jadi kalau pasukan darat itu udah operasi yang lain lagi, itu udah tidak operasi yang kemarin lagi. Untuk menyerang Iran secara darat ini juga diprediksi tidak mudah. Apa saja tantangannya, Pak, untuk Amerika bisa menduduki wilayah Iran secara sepenuhnya? Tantangan darat. Wah, ini invasi daratnya nih jadi gini. Pertama adalah logistik. Ini ada logistik yang akan bermasalah. Bagian logistik mengirim logistik ke tumpuan perang di Iran yang merupakan daerah pegunungan, lewat mana? Lewat laut atau lewat udara, lewat mana, itu akan sulit sekali. Nah, jadi Iran itu bukan Irak tahun 2003 yang lumpuh sudah sanksi 10 tahun. Iran ini adalah fortress Iran, benteng Iran secara geografi, pegunungan Zagrosnya benteng alami yang membuat tank seperti Abrams, Bradley, sasaran empuk dari rudal anti tank Almas. Karena hanya lewat jalan-jalan itu nggak mungkin, dia kan panjat gunung, dia hanya lewat jalan dan itu udah kena rudal tank. Kemudian jika masuk pertempuran berlangsung asimetris ya. Iran itu sudah menyiapkan deep defense, dia tidak akan berani duel tank di padang terbuka. Mereka akan bawa masuk pasukan Amerika ke wilayah urban dan pegunungan, lalu menghancurkan garis logistik dengan drone kamikaze dan pasukan komando kecil lincah. Dan mereka Iran ini sudah belajar dari Rusia dan Ukraina perangnya, dan setelah pasukan Amerika kan belum pernah menghadapi pasukan kecil berperang dalam unit-unit kecil dengan drone dan pasukan komando. Jadi Iran sendiri sudah mengatakan bahwa mereka sudah menunggu bertahun-tahun dan bukan mereka sudah siap dan mendesain seluruh doktrin militernya untuk skenario total attrition berperang di daerah Iran yang bergunung-gunung. Mereka ingin membuat biaya hidup prajurit Amerika sangat mahal. Jadi begini, kita tuh kalau kita berperang ya, kita harus tahu musuh kita sangat baik, sehingga kita tahu apa kelemahannya, apa kesukaannya. Orang Iran itu tahu betul orang Amerika seperti apa. Mereka nonton TV-nya, mereka nonton filmnya. Tapi masalahnya apakah prajurit Amerika mengerti orang Iran? Apakah mengerti rakyat Iran? Apa itu budaya Iran? Karena selama bertahun-tahun dikatakan Iran itu adalah orang-orang jahat, orang-orangnya lemah, kurang ini. Mereka nggak tahu bahwa orang Iran itu 10 degree IQ-nya lebih tinggi daripada orang prajurit Amerika ini. Karena standarnya Amerika ranking berapa tuh? 44 atau berapa? Iran tuh ranking 4 di dunia. Itu udah merupakan, mereka nggak tahu bahwa orang yang mereka anggap remeh ini adalah orang-orang yang jauh lebih pintar secara genetik dan jauh lebih mengerti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyebut perundingan dengan Iran masih terus berlangsung. Bahkan Iran meminta AS untuk hentikan serangan ke pembangkit listrik hingga tanggal 6 April nanti.
Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut. Bila sebelumnya semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi, kini Amerika Serikat mengklaim perundingan terjadi antara AS dengan Iran. Bahkan melalui media sosialnya, Trump menyebut Iran meminta AS untuk menghentikan serangan ke pembangkit listriknya hingga tanggal 6 April nanti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengklaim Iran yang lebih dulu memohon untuk negosiasi. They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. Amerika Serikat telah mengajukan 15 poin tuntutan. Di antaranya, AS meminta Iran menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. Iran juga diminta untuk membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. AS meminta Iran menghentikan pengembangan rudal balistik. Iran juga menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan juga Hamas. Sementara Iran menuntut penutupan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Iran juga menuntut ganti rugi finansial atas serangan terhadap wilayahnya. Iran meminta kendali penuh atas Selat Hormuz, termasuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas, serupa dengan terusan Suez di Mesir. Dan yang terpenting adalah, Iran meminta agar program nuklir tetap berjalan tanpa negosiasi pembatasan. Tuntutan kedua pihak yang bertolak belakang ini membuat negosiasi antar dua negara berjalan alot, terutama terkait nuklir. Padahal saat Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, negosiasi terkait nuklir antara AS dan Iran sedang berlangsung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Selat Hormuz tertutup bagi musuh dan sekutu mereka. Araghchi juga menyebut Amerika Serikat pengecut karena tidak berani lintasi Selat Hormuz. ایران به منطقه دیگریش تنگه هرمز هست. بعد از 47 سال بالاخره ما رو مجبور کردن که اقتدار خودمون رو در این منطقه، در این آبراه، در این تنگه هرمز نشون بدیم و به دنیا بدیم. باورشون شاید نمیشد. فکر میکردن که ایران بلوف میزنه. فکر میکردن که ایران جرأت چنین کاری نداره. ولی ما با قدرت این کارو کردیم و تمام توان خودشون رو بسیج کردن که این کار رو متوقف بکنن و نتونستن. حتی متوسل شدن به کشورهای دیگه. حتی متوسل به کسانی که خودشون دشمن میشمارن متوسل شدن که بیان کمک بکنید این آبراه رو باز بکن. و خب هیچ کم استقبال نکرد. چون اصلا شدنی نیست. وقتی ناوگان خود آمریکا جرئت نمیکنه به این تنگه وارد بشه، چطور توقع دارن ناوگان کشورهای دیگه، نیروهای دریایی کشورهای دیگه نزدیک بشن؟ و ما به همه کشورها اخطار دادیم که اگر نیروهای مسلح اونها وارد این حوزه بشن، تنش رو بیشتر خواهند کرد. منطقه رو با مشکلات پیچیده‌تری مواجه خواهند کرد و حل مشکل تنگه هرمز هم پیچیده‌تر خواهد شد. Iran menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas, dan salah satunya adalah Malaysia. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah China, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya.